parameter, kriteria, dan prinsip baru yang sekarang diadopsi oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Rasa dilakukan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Qul, jawab mereka Muhammad, hiya mawaqi'un lin-nasi wal hajj. Hilal-hilal itu adalah penanda waktu linnas, untuk segenap manusia. Hilal itu berlaku universal, bukan hanya lil Arab, bukan hanya lil Misriyin, bukan hanya lil Urmiyin, bukan hanya lil Indonesia, bal linnas, untuk seluruh umat manusia. Dan dari linnas juga kita tahu bahwa hilal itu digunakan untuk keperluan pengaturan urusan kita sehari-hari, atau disebut dengan urusan sipil. Dan juga yang juga kita tahu pentingnya adalah hilal dari sistem penanda waktu untuk melakukan ibadah kita. Dia mawaqitu lin-nasi wal hajj, untuk beritahu kapan haji datang. Demikian pula dengan hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian. Sejak awal hadis Nabi sebenarnya sudah memberikan isyarat kepada kita bahwa penentuan awal bulan Hijriah itu mestinya bersifat global. Karena itulah esensi dari umat wahidah, itulah esensi dari ukhuwah Islamiyah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW bersabda, as-shawmu yauma tasumun. Puasa itu adalah, atau puasa itu dilakukan pada hari di mana kalian semua berpuasa. Wal fitru yauma tufṭirun. Berbuka itu dilakukan pada hari di mana kalian semua berbuka. Wal adha yauma tudhhun. Hari raya Idul Adha dilakukan pada saat kalian semua melakukan penyembelihan hewan kurban. Dan dalam hadis ini digunakan wawul jam'i. Wawul jam'i. Wawul jam'i itu lawan bicara yang artinya adalah antum, panjenengan sedoyo, kalian semua. Yang ini menunjukkan sifat keumuman dari perintah ini. Al-khitab 'amah di jami'il muslimin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, bulan Ramadan membawa kita kepada fitrah karena memaksa kita untuk melihat fenomena alam semesta, pergerakan matahari, pergerakan bulan. Dan bulan Ramadan disebut dengan bulan fitrah karena bulan Ramadan membawa kita kepada Al-Quran. Jadi kita semua sekarang sudah mulai mengecamkan pinggang, sudah mulai pencet gas pelan-pelan. Masuk bulan Ramadan, ini bulan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, yang banyak tidak orang sadari, Bapak Ibu sekalian, kemudian saya jadi mengingat, bulan Ramadan itu sebelum ditunjuk oleh Allah sebagai bulan puasa, dia sudah ditunjuk oleh Allah sebagai bulan Al-Quran. Betul kan? Puasa itu syariat yang turun belakangan setelah umat Islam sampai ke Madinah. Sementara Al-Quran early on, jauh sebelum itu sudah turun, dan turunnya di bulan Ramadan. Kata Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Dan apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah hidayah, petunjuk dan yang menjelaskan apa itu hidayah. Baru setelah itu Al-Quran mengatakan, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang bertemu dengan
bulan Ramadan. Syahidah maaf itu makan sebagai melihat. Syahidah itu maknanya tidak melihat. Syahidah itu mengetahui atau juga maknanya bisa bertemu. Falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi Ramadan qabla kulli syai' wa syahrul Quran. Ramadan before anything else is the month of the Quran. Itu yang perlu menjadi catatan kita, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah yang Allah buat, Allah craft, Allah desain dengan sebaik-baiknya sehingga tabiat alami manusia akan selalu mengalami ketertarikan kepada Al-Quran. Itu kenapa Al-Quran disebut dengan fitrah. Jadi kalau ada orang yang mendengar Al-Quran tapi tidak tergerak hatinya, tidak terdorong hatinya untuk mendekat kepada Allah, berarti fitrahnya sedang rusak. Dan memang kata para ulama, fitrah itu bisa rusak. Sifat alami manusia itu bisa rusak. Apa yang membuatnya rusak? Pergaulan, maksiat. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menemukan pernyataan Allah bahwa Al-Quran itu fitrah dari surat Al-Jin ayat 1. Kata Allah, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni wa qalu inna sami'na Qur'anan 'ajaban." Surat Al-Jin itu surat Makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Turun pada saat Nabi Muhammad SAW sedang di Taif, insiden Taif. Para jin yang biasanya naik ke langit mencuri dengar berita-berita langit tiba-tiba terhalang. Kenapa kita tidak bisa mendengar berita dari langit? Dan bukan hanya itu, para jin ini dikirimi Allah panah-panah api untuk mengusir para jin supaya tidak mendekat ke langit. Dan itu juga disebut dalam surat Al-Jin. Wa anna lamasna samaa wa wajadnahu mulkan halsan syadidan wa syuhba. Setiap kami para jin mendekat ke langit, ada halas, ada penjaga, dan ada panah-panah api. Nah, yang ini yang saya hubungkan dengan fitrah. Para jin yang kafir ini, ketika pertama kali mendengar Al-Quran, right away, tilqaiyan, langsung merasa takjub. Dan itulah pernyataan yang direkam dalam Al-Quran dalam surat Jin ayat pertama. Katakanlah wahai Muhammad, ini cerita tentang bangsa jin, bahwa sekelompok jin telah mendengar ayat Al-Quran dan mereka mengatakan, sami'na Qur'anan 'ajaba. Kami telah mendengar Al-Quran yang maha menakjubkan. Jadi fitnah jin yang jahat, yang kerjaannya mencuri dengar, itu bisa juga dijebol pertahanannya oleh keindahan ayat Al-Quran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, siap-siap benteng pertahanan kita, hati kita yang mungkin setahun ini sudah agak mengeras, siap-siap itu akan dijebol oleh Al-Quran. Nah, caranya adalah kita membersihkannya pelan-pelan supaya ayat Al-Quran bisa masuk. Kalau ibaratkan seperti kolam renang, kolam dibersihkan dulu biar airnya bisa masuk. Itu makna bahwa Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, saya ingin cerita akan meluas sedikit lagi. Ini keluar lagi. Bangsa Barat dari Robi awal, ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran, sampai hari ini Bapak Ibu sekalian masih suka membuat pernyataan bahwa mereka bingung membaca Al-Quran. Bingung. Ini saya kutip dari seorang pemikir yang hidup di zaman revolusi industri.
yang asalnya dari Skotlandia, dari Edinburgh, alma mater saya dan ini alma mater Ustaz Khairul. Beliau pernah jadi rektor selama 3 tahun, menulis buku On Heroes, Hero Worship, and the Heroic in History. Buku ini intinya juga sama seperti Karl Marx, pengkritik zaman modern. Dia membuat satu pernyataan tentang kebingungan dia, kesan dia ketika membaca Al-Quran. Saya bacakan terjemahannya. Al-Quran itu berisi kekacauan, melelahkan, membingungkan, jambel, kasar, tidak tersusun, pengulangan tanpa akhir, bertele-tele, kusut. Tidak ada yang bisa membuat orang Eropa sanggup membaca Al-Quran hingga tuntas kecuali rasa kewajiban. Mungkin yang kerjanya riset menulis harus baca cover to cover dari awal sampai akhir bisa selesai. Tapi di luar itu melelahkan, confusing. Nah, kenapa ada orang sampai membuat pernyataan seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Dan sekali lagi ini dia tidak berdiri sendiri. Ada tokoh yang namanya Edward Gibbon, ada tokoh yang namanya Richard Bell, dan orang-orang awam yang baru pertama kali membaca Al-Quran, lebih-lebih dengan kecurigaan, tidak dengan hati yang bersih, itu akan membuat pernyataan Al-Quran ini dibungkit. Karena disusun secara tidak biasa. Nah, dalam pikiran orang Eropa, ketika membaca Al-Quran, ada prakonsepsi. Mereka membayangkan kitab suci itu jajannya jadi koyo Bible. Mestinya dia narasinya disusun seperti Alkitab. Alkitab itu kalau kita baca, ada orang yang pernah pegang Alkitab dan tak apa punya Alkitab. Alkitab itu sifatnya linear, maju ke depan. Ada introduction, ada plot yang lama-lama naik ke puncak, dan pada akhirnya happy ending. Sama seperti orang membaca novel, bahkan sebagian orang bilang bahwa penyusunan Bible itu mengikuti pola naskah drama Yunani. Maaf, ya Bible itu saya tidak salah sebenarnya Quran tadi. Dan itu menurut saya make sense karena Bible disusun di zaman di mana Palestine itu berada di bawah jajahan Romawi dan lingua francanya adalah bahasa Yunani. Jadi pengaruh Helenisme, kebudayaan Yunani kepada Bible itu sangat kuat. Mungkin bagi sebagian orang ini mencengangkan. Bahasa aslinya Bible itu adalah Yunani. Padahal bahasa aslinya Yesus Kristus itu bukan Yunani. Apa bahasa aslinya Yesus Kristus? Suriania, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Aramaik. Itu cognate, bersaudara dengan bahasa Arab dan bersaudara dengan Hebrew, Ibrani. Jadi Nabi Isa itu berbahasa Suriania. Tapi Bible tidak langsung dikodifikasi pada saat itu, nunggu beberapa dekade. Dan kodifikasi awalnya justru dengan bahasa Greek. Nah, Bible disusun dengan pola kronologis, linear, bukan Bible. Kalimat pertama, ide begini, pada awalnya, nah disebutlah kitab Genesis, kitab Kejadian, cerita tentang Nabi Adam bersama si Hawa yang kemudian turun dari langit ke dunia. Dan setelah itu masuk kisah tentang Jacob. Jadi Nabi Yakub dan anak keturunannya, tentang sejarah perpindahan Bani Israel dari Mesir ke Palestina dan balik dari Palestina ke Mesir dan balik lagi ke Palestina. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Exodus. Nanti lompat lagi, tapi lompatnya ke depan, maju terus ke depan, yang disebut dengan masa kerajaan.
Selesai perjanjian lama, Al-Ahdul Qadim, Old Testament, masuk ke perjanjian baru. Dimulai dari 4 gospel. Dan gospel itu diakhiri dengan Revelation, dengan kitab Wahyu yang merupakan pernyataan John, pernyataan Yohanes. Jadi kalau di awal Nabi Adam disebutkan terusir dari surga karena pohon, di akhir dari Bible disebutkan pohon itu akan kembali. Dan di akhir dari Bible, dari kitab Revelation itu, Yesus akan kembali ke akhir zaman. Jadi polanya terus bergerak ke depan. Nah, dalam kacamata orang Barat ketika membaca kitab suci, ekspektasi mereka Al-Quran itu mestinya kayak gitu. Tapi mereka masuk surat Al-Baqarah, fihi kullu syai'. Benar nggak Pak Bu? Dalam Al-Baqarah ada surat, ada cerita tentang Nabi Adam. Ada Genesis juga dalam Al-Baqarah. Tapi awal-awalnya adalah klasifikasi orang beriman, orang kafir, orang munafik. Dalam surah Al-Baqarah ada tentang puasa, ada tentang tolak, mewaris, kemudian tentang muamalah, pencatatan, dai, jihad. Fihi kullu syai'. Nah, surat Al-Baqarah lah yang pertama kali menciptakan kebingungan bagi pembaca Barat. Sekarang bagaimana kita menjawabnya? Kita siap-siap nih, kita akan membaca Al-Quran. Di dalam satu surat akan terkandung lautan informasi yang sangat padat. Jadi ciri pokok Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, density of information, kepadatan informasi. Nah, apa maknanya ayat Al-Quran yang tidak kronologis, cerita yang terulang-ulang, cerita Nabi Adam muncul di satu surat, muncul lagi surat lain, Nabi Musa, Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, muncul di juz 1, muncul lagi di juz 30. Gimana ini mengenai Al-Quran? Pertama-tama kita harus yakin dulu, kata Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran itu berasal dari selain Allah, pasti akan dijumpai perbedaan-perbedaan yang banyak. Pasti akan tabrakan satu sama lain dan tidak pernah dijumpai adanya kontradiksi, adanya konflik dalam ayat-ayat Al-Quran. Tetapi memang butuh keahlian, butuh ilmu, butuh kesabaran, dan yang jelas butuh kebersihan hati. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kata namanya Hamzah Yusuf. Itu kalau kita analogikan sama kayak kita melihat ke langit, PowerPoint sebelumnya ada gambar langit. Langit itu bertaburan bintang-bintang. Orang awam melihat langit, it's just a random entity in the sky, bingungin. Pikir langit satu di sana, satu di sana. Tapi bagi ahli, bagi seorang ahli, bintang-bintang yang ada di langit itu adalah petunjuk navigasi yang membawa mereka sampai ke tujuan. Mereka berjalan di pada pasir yang semuanya sama, rata, tapi bisa sampai tujuan. Patokannya apa? Bintang di langit. Mereka berlayar sebelum ada GPS, adanya GPS dari Allah, divine GPS. Ada bintang di langit. Makanya dalam surat Al-Waqiah Allah mengatakan, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Saya bersumpah kata Allah. Saya bersumpah dengan posisi-posisi nujum, bintang ke bintang di langit. Jadi sesuatu yang kita anggap acak sebenarnya ada artinya. Cuma ilmu kita yang nggak nyampe. Begitu juga dengan cerita kita hidup sehari-hari. Banyak dinamika, kadang jatuh, kadang gagal, kadang sukses. Kelihatannya acak, tapi sebenarnya ada great design. Ada desain Allah yang maha besar. Kita hanya melihat pixel kecil, Allah melihat bahkan membuat gambar yang lebih besar. Nah, jadi cara menjawab pandangan seperti itu
dan cara memberitahu diri kita sendiri agar tidak bingung membaca Al-Quran. Al-Quran itu terhubung satu sama lain. Nah, dalam ilmu tafsir, ilmu yang menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain itu disebut dengan ilmu munasabah. Munasabah. Jadi Al-Quran itu terhubung satu sama lain. Saya ingin masuk ke satu teori yang lain untuk mengembangkan wawasan kita. Coba kasih. Next. Jadi sekarang kan Al-Quran kaya sekali, seperti lautan. Orang terus-menerus menemukan pendekatan-pendekatan baru untuk membaca Al-Quran. Nah, ada suatu teori baru untuk membaca Al-Quran. Disebut dengan teori cincin, komposisi ring composition. Jadi sejak awal keliru kalau membaca Al-Quran itu harus linear, harus progresif maju depan, tapi dia berputar. Dan ini baru temuan penelitian di zaman modern. Ada tokoh di barat namanya Raymond Carey. Dia menulis buku Structure and Quranic Interpretation. Dia melihat kesimetrian ayat Al-Quran. Dan teori ini dikembangkan dari ulama sebelumnya, ulama Pakistan yang menulis buku juga Tadabbur Al-Quran. Namanya Maulana Ahsan Islahi, Amin Ahsan Islahi. Jadi Al-Quran itu seperti sebuah lingkaran yang satu titik akan bertemu dengan titik selanjutnya. Satu titik akan bertemu dengan titik selanjutnya. Supaya tidak abstrak, saya beri contoh. Saya ambil dari surat Yusuf. Surat Yusuf itu total ada 111 ayat. Mudah-mudahan ini informasi yang betul-betul baru bagi kita. Coba lihat dulu ya. Ayat-ayat itu kita klasifikasikan dan kita beri kode dengan abjad A, B, C, D dan seterusnya. Klimaks dari sebuah surat dalam Al-Quran kita akan beri kode X. Setelah dia sampai ke X, dia akan kembali lagi ke angka-angka sebelumnya dan akan kembali lagi ke A. Kelihatan kan di situ? Tapi yang di belakang mungkin nggak kelihatan ya. Coba kita lihat surat Yusuf. Ayat 1-3 surat Yusuf itu berbicara tentang preface, tentang mukadimah, latar belakang. Ahsan al-Qasas misalnya disebutkan surat Yusuf itu adalah cerita terbaik. Dan itu simetri dengan akhir dari surat Yusuf yang bercerita tentang conclusion. Jadi 102 sampai 111 itu conclusion. Yang ayat bagian selanjutnya ayat 4 sampai 6 kita beri kode B, isinya adalah mimpi Nabi Yusuf. Lihat B yang bawah. Apa isinya B yang bawah? Ayat 99 sampai 101. Fulfillment of Yusuf dream. Saya kasih tahu penerjemahan dari bahasa Indonesia. Jadi B yang bawah isinya adalah terkabulnya mimpi Nabi Yusuf. C yang atas ayat 7 sampai 18. Yusuf dan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf terpisah dari Nabi Yakub. C yang bawah. Yusuf dan saudara-saudaranya bertemu kembali dan bertemu kembali juga dengan Nabi Yakub. D yang atas, Yusuf dibuat menjadi budak di Mesir. D yang bawah, Yusuf dibuat menjadi menteri lumbung padi, menteri kesejahteraan atau perdana menteri. E ayat 23 sampai 24. Nabi Yusuf menolak godaan dari istri Al-Malik atau istri dari betul saya sebut Malik ya, karena kesetiaannya dia digoda oleh dalam pengetahuan populer kita Khadijah, tapi Al-Quran tidak menyebut dia dengan Khadijah.
Tapi Nabi Yusuf menolak. Dan yang bawah Yusuf itu dipuji-puji di depan para menteri. Kemudian F, Yusuf digoda oleh perempuan istrinya menteri. F yang bawah, Yusuf akhirnya dipuji dan diberikan penghormatan oleh si perempuan yang sama atau si Khadijah. Yang G, Yusuf muncul di depan para perempuan yang dia diminta untuk tampil sampai akhirnya para perempuan memotong tangannya sendiri. Kemudian G yang bawah, para perempuan itu bersaksi di depan orang banyak bahwa Nabi Yusuf itu inosen, tidak bersalah. Poin yang G, ayat 33 sampai 35, Yusuf itu di penjara. Yang bawah, Yusuf dilepaskan dari penjara. Yang atas, Yusuf menafsirkan mimpi orang-orang di penjara. Yang bawah, Yusuf menafsirkan mimpi raja. J, Yusuf, the free prisoners forget Yusuf. Orang-orang yang tadi masuk penjara keluar penjara dan lupa menceritakan Nabi Yusuf masih penjara. J yang bawah, orang-orang yang sudah keluar dari penjara ingat dengan Nabi Yusuf. Dan puncak dari cerita ini apa? Klimaksnya mimpi Nabi Yusuf itu sendiri. Jadi A sampai J sampai K jalannya progresif, jalannya linear. Tapi dari poin K atau poin J sampai selesai balik lagi ke A, berputar lagi. Gitu. Oh, itu ternyata keindahan Al-Quran. Dan itu bisa diterapkan pada sebuah surat. Bisa diterapkan dalam sebuah surat. Tadi saya nyebut Raymond Karim, dia meneliti surat Al-Baqarah dan membuatnya dalam pola cincin. A-nya apa, B-nya apa, klimaksnya di mana, dan menurutnya klimaksnya adalah ketika Al-Quran berbicara tentang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Titiknya betul-betul kata-kata wasat. Dan akan tertuang lagi ceritanya. Berarti Allah itu ada maknanya Bapak Ibu sekalian. Nah, bahkan ada cincin dalam cincin. Wah, itu yang disebut, ini istilah matematika, ada yang matematika. Ada yang disebut dengan fraktal. Coba cari gambar fraktal di sini. Al-Quran menggunakan pola fraktal. Sesuatu yang berpola. Kalau dibesarkan pola itu ketemu pola yang sama, ketemu pola yang sama. Jadi Al-Quran ada cincin dan dalam cincin ada cincin. Dalam surat Al-Baqarah, khususnya dalam Ayatul Kursi ada cincin. Jadi Ayatul Kursi itu cincin sendiri Bapak Ibu sekalian. Coba kita baca surat Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Cincin dalam cincin, cari pokoknya cincin dalam cincin. Itu masih bawah Nah, poin selanjutnya. Coba ya. A, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Itu simetri. Kalimat pembuka dari ayat ini simetri dengan kalimat penutupnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sama dengan wa huwal 'aliyyul 'azim. Simetri dia. B, tidak mengantuk, tidak tidur. Apa? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu simetri dengan B yang kedua, tidak berat baginya memelihara keduanya. C, miliknya apa yang ada di langit dan bumi. Itu simetri dengan C yang bawah, kursinya meliputi langit dan bumi. D, syafaat hanya dengan izinnya. Simetri dengan tidak meliputinya kecuali yang dikehendaki. Dan X, inilah klimaksnya, titik baliknya. Al-Quran mengetahui apa yang ada di depan dan apa yang ada di belakang mereka. Jadi itu yang disebut dengan teori cincin
untuk membaca struktur Al-Quran. Dan ini adalah bentuk pengembangan dari ilmu munasabah yang sudah dikembangkan ulama pada masa lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang memuliakan, jadi kita semua harus siap-siap. Kita akan masuk ke bulan Ramadan, ketemu dengan Al-Quran yang maha indah, keindahan yang besar. Yang keindahan besar itu kalau dipecah-pecah, dipilah-pilah, kita akan menjumpai keindahan-keindahan yang kecil-kecil. Semuanya in totality, Al-Quran is the beauty. Di dalamnya itu ada keindahan. Nah, siap-siap, be prepared. Kita akan menjumpai ciptaan Allah yang maha indah di bulan Ramadan ini. Tapi yang bisa mendapatkan keindahan itu adalah orang-orang yang betul-betul menyiapkan dirinya menghadapi bulan Ramadan. Saya mungkin tambahkan satu lagi sebelum ada tanya jawab. Ini masih tentang Al-Quran. Saya khawatir nanti ini tidak tersampaikan. Nanti mau tanya tentang hadits, nanti silakan. Tapi ini saya menyampaikan satu lagi tentang rahasia keindahan Al-Quran yang orang-orang di luar agama Islam berusaha untuk memahaminya. Keindahan pemilihan kata bahasa atau pemilihan kosakata dalam Al-Quran. Jadi bahkan Al-Quran pemilihan kata itu sangat precise, sangat pas, yang kalau diganti dengan yang lain meaningless, jadi tidak cocok. Kenapa kata itu yang dipilih? Karena ada rahasia di baliknya. Nah, coba kita perhatikan bagaimana Al-Quran menunjukkan manusia berjalan. Ternyata ada beberapa kata, kosakata dalam Al-Quran yang menunjukkan kalau sudah makan, apalagi lupa ibadah, semua orang sudah dijamin Allah rezekinya. Makanya Al-Quran cuma memerintahkan famshu. Naik level selanjutnya, di tingkat urgensi yang lain, Al-Quran menggunakan kata siru. Berjalanlah, tapi berjalan maknanya menjelajah. Menjelajah untuk kepentingan apa? Menuntut ilmu, mempelajari pola dalam sejarah. Disebutkan dalam surah Al-An'am, qul siru fil ardi fanduru kaifa kana 'aqibatul mukadzimin. Oke, jalan kecepatannya mungkin lebih tinggi daripada sekedar masyu, tapi juga jangan terlalu cepat. Nah, naiklah ke level selanjutnya ketika Al-Quran menggunakan kata sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Fas'au ila dzikrillah. Ada yang ingat ini surat tentang apa? Ini surat tentang berarti kalau sholat Jumat jalannya jangan pelan-pelan. Ada yang baru ke masjid ketika komat, ada yang azan baru mati. Salah itu. Al-Quran gak nyuruh famshu, Al-Quran menyuruh fas'au. Fas'au itu jalan cepat, lari berdiri-diri sampai ke masjid. Tenangkan pikiran, tenangkan hati, kondisikan diri, dengarkan khutbah. Jadi kalau sudah berhubungan dengan ibadah, Al-Quran nyuruh kita jalan lebih cepat. Beda ketika Al-Quran nyuruh kita nyari rezeki, nyari uang. Nah, ada yang tingkatannya lebih tinggi dari fas'au. Sar'a yusari, yang artinya bersegera. Ini ayat yang sering kita baca, kita ceramahkan ketika Syawalan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Bersegera kamu sekalian. Wah, ini harus lebih cepat lagi. Kenapa? Time sensitive. Waktunya terbatas. Kalau nggak cepat ketinggalan. Kayak saya nih dari Jogja naik kereta di bandara di Sasduk. Cepat jalannya, karena kalau nggak cepat ketinggalan, nggak ada orang yang mau nunggu kita. Ini pulang, saya habis itu pulang 19.30 harus cepat-cepat, karena nggak ketinggalan. Itu
kalimat atau kata yang cocok, diksi yang cocok adalah wahtariu, segeralah, karena time sensitif, waktunya terbatas. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada yang lebih tinggi derajatnya, ada perintah yang lebih tinggi daripada kata sa'wa yusari. Apa itu? Apa diksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Berlarilah kencang. Berlarilah kencang. Kalau sa'wa yusari untuk time sensitif, waktu yang terbatas. Kalau farro ya firru, itu artinya ini emergency, ini darurat, cepat lari. Dan menariknya ayat Al-Quran menyebutnya fafirru ilallah. Biasanya kan fafirru mungkin lari dari sesuatu. Al-Quran tidak menggunakan itu. Larilah kencang, ini emergency menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu ternyata sangat indah. Pemilihan katanya itu ada maksud tersendiri. Nah, itu yang harus jadi renungan kita, bahan kita untuk bertadabbur di bulan Ramadan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar awal, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara, pada moderator. Terima kasih Mas Ustaz yang telah berbagi banyak tentang ilmu. Pada awal tadi saya tidak mengatakan supaya waktu lebih banyak dimanfaatkan oleh Mas Ustaz. Ada buku yang menarik Ustaz, itu sudah lama sebenarnya, tapi ketika Mas Ustaz tadi bicara masalah Surat Yusuf itu, saya ingat lagi buku itu judulnya Makna Simbol Dibalik Seremonial Keagamaan. Jadi di buku itu antara lain itu melakukan penelitian di mana ayat-ayat di dalam Al-Quran itu bisa dilihat dan bisa didekati dengan kearifan lokal. Satu di antaranya itu tentang Surat Yusuf yang sudah dikupas oleh Ustaz tadi. Di mana di masyarakat itu Surat Yusuf itu diyakini sebagai sebuah surat yang dapat merubah faktor-faktor genetik. Karena itu kan kalau ingin ganteng anaknya bacakan Surat Yusuf, kalau ingin cantik bacakan Surat Maryam dan lain sebagainya. Ini pemahaman sementara dengan masyarakat kita yang merupakan mayoritas di mana Al-Quran itu masih dilihat dari berbagai aspek, termasuk di antaranya dapat merubah faktor-faktor genetik. Jadi pengalaman masyarakat masih sangat terbatas seperti itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Ustaz ini relevan dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu mengatakan begini, kullu zadani ilma zadani fahma bijahli. Setiap bertambah ilmuku bertambah pula rasa bodohku. Mungkin di yang hadir di tempat ini dari berbagai ragam keilmuan, berbagai ragam perspektif, tapi begitu dapat ilmu yang berbeda seperti pemahaman kita sehari-hari, maka betapa kita ini betul apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali, kullu zadani ilma zadani fahma bijahli. Saya persilakan kepada para jamaah, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Mas Ustaz yang masih kita bersama-sama di sini. Saya persilakan dari kiri di samping saya, kanan di samping saya, supaya tidak bias gender. Insya Allah dari belakang kelihatan semua Ustaz, karena kita pakai TV di belakang. Supaya tidak bias gender, silakan. Barangkali ada di antara bapak, ibu-ibu, adik-adik yang mau bertanya kepada Ustaz, saya persilakan. Monggo, siapa? Silakan, angkat tangan. Ada siapa yang mau? Mas Arif? Siapa? Monggo, ibu ada yang belakang? Angkat tangan, ibu-ibu siapa? Atau siapa saja, mumpung masih ada di sini. Biar nggak menyesal nanti setelah sampai di rumah. Biasanya kadang-kadang muncul ide setelah acara selesai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Robek wawasan yang telah diberikan pada kami
yang sangat menggelitik di hati nurani saya waktu itu, yang mana metode dalam belajar Al-Quran dan dewasa yang bersederhana itu seringkali dalam mengimplementasikan dalam dinamika ibadah itu kadang-kadang banyak dilogikakan sebagaimana pemikiran perorangan atau kelembagaan. Itu gimana menyikapinya? Salah satu contoh, mohon maaf sebelumnya mungkin karena saya juga termasuk jamaah di Al-Quran, di saat waktu Jumatan ada penyusunan waktu. Nah di situ terus terang aja saya pribadi itu bergejolak kan, karena waktu Jumat itu adalah bersegera tinggalkan perniagaan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi karena penyusunan waktu mungkin karena pemikiran atau pertimbangan yang lain sehingga ada kebijakan yang harus dijalankan. Mungkin itu tadi. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi satu yang ibu belakang. Tidak ada ya? Tak usah. Masih ada satu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Rofi atas penjelasannya, karena Bapak mengambil referensi-referensi dari buku bahasa Inggris, dan itu sangat menarik perhatian saya terkait buku Islam, tentang Islam apa yang membantu kita untuk memahami lebih terkait Al-Quran, terkait Islam. Ya, seperti itu. Mungkin ada rekomendasi buku yang seharusnya kita itu baca untuk memahami bagaimana sebenarnya seharusnya kita dalam muslim, sebagai muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Saya luruskan tadi pertanyaan yang pertama, Ustaz. Di akhir ini sementara sholat Jumat memang kasih jam 12 karena menyesuaikan dengan jadwal. Tapi insya Allah sudah nanti akan dievaluasi. Ada masukan-masukan dari jamaah. Saya persilakan. Ya, saya takut salah jawaban ini. Oke, kapan sih sebenarnya kita mulai bersegera? Betul kan? Jadi salah nggak menyesuaikan waktu sholat? Sebenarnya waktu sholat itu disebut dengan wajib puasa. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah tinggal di tempat yang kita menjadi minoritas Muslim, biasanya waktu sholatnya banyak bergelombang. Saya pribadi dulu di Arizona, ada 3 gelombang sholat. Bahkan karena anak-anak ada yang SMA, sholat Jumatnya baru setengah 3. Kalau memang ada permasalahan, itu nggak apa-apa. Kalau ada permasalahan nggak apa-apa. Kalau misalnya bagi kita mudah mengumpulkan orang jam 12, nggak apa-apa. Bertentangan dengan perintah pasal 3. Al-Quran mengatakan apa? Wa idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika telah dikumandangkan adzan, dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegeralah. Jadi kalau sudah ada dan adzan bisa diletakkan sesuai dengan kemaslahatan kita, melihat faktor orang banyak, maka bersegeralah. Yang dianggap tidak bersegera itu kalau sudah azan masih layak-layak, masih jadi ahli hisab di pojokan, di lapangan biasanya, di bawah pohon biasanya. Nah itu yang tidak isra, tidak bersegera. Jadi yang disebut dengan bersegera itu ketika azan sudah dikumandangkan, nggak boleh melakukan yang lain. Tapi itu adalah standar minimal. Jadi Allah sudah bicara standar minimal. Standar paling baik adalah datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Oke,
Pertanyaan kedua, apa buku bahasa Inggris yang bisa direkomendasikan untuk belajar Islam? Saya rekomendasi buku yang tadi saya jelaskan, khususnya tentang cerita Nabi Yusuf. Judulnya Lesson from Surah Yusuf. Itu tafsir tentang surat Yusuf dalam bahasa Inggris, ditulis oleh seorang ulama terkemuka dari Amerika Serikat namanya Yasir Qadhi. Buku ini saya pakai untuk ngajar di pendidikan ulama Tanjim Muhammadiyah di PUTM. Jadi mata kuliah tafsir itu ada 4 kalau tidak salah, 3 berbahasa Arab, 1 berbahasa Inggris. Yang berbahasa Inggris itu diambil dari kitab tafsir karya Yasir Qadhi. Bahasanya sangat-sangat mudah untuk dipahami dan dia merespon isu-isu dunia. Bukunya Lesson from Surah Yusuf. Lesson from Surah Yusuf. Dia punya 2 tafsir. Satunya Lesson from Surah Al-Kahfi. Nah, yang suka membaca Surah Al-Kahfi malam Jumat, rutin dan kepengen dapat tadabburnya, maka bisa baca buku ini juga. Tapi Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang paling penting, bagaimana teknik berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Kan ada 2 jenis interaksi. Satu yang disebut dengan tilawah, baca untuk mengejar target. 2 ada yang disebut dengan tadabbur. Kadang-kadang ada yang menggunakan pendekatan tebak pilih, bila pilih, itikoi. Dan pertama ada yang suka ngambil yang kedua aja tadabbur. Akhirnya Ramadan berlalu, tidak sekalipun dia khatam Al-Quran. Ramadan aja enggak, apalagi di luar bulan Ramadan. Maka jangan dipilih, dua-duanya dilakukan. Baca Al-Quran setiap hari minimal 1 juz dan upayakan tiap hari ada tadabbur. Tadabbur itu pilih 1 ayat, baca terjemahannya, renungkan, cari tafsirnya. Kalau nggak cukup waktu, cari tafsirnya, dengarkan ceramah ulama. Dan Al-Quran itu atau Ramadan itu bulan khusus full interaksi dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang biasa nyopir. Kalau saya biasa nyopir, saya suka dengar podcast, saya suka dengar berita. But when it comes to Ramadan, stop everything else, listen to Quran tadi. Kalau sudah bulan Ramadan, nggak usah dengar yang lain. Di mobil dengarkan Al-Quran saja. Itu cara kita bertadabbur dengan Al-Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran. Itu level yang paling rendah berinteraksi dengan Al-Quran. Ulama zaman dulu contohnya Imam Malik. Imam Malik dikenal sebagai Imam Darul Hijrah. Pekerjaannya mengkompilasi hadis, memilih mensortir mana yang dhaif, mana yang sahih, lahirlah kitab Muwatta, ngajar di Muhammad Masjid Nabawi hadis-hadis. Tapi kalau bulan Ramadan enggak ngajar ilmu hadis, dia singkirkan, dia abaikan. Di bulan Ramadan dia cuma pegang Al-Quran. Dulu pada masanya, ketika saya masih menulis disertasi, kan cepat selesai juga tulis disertasi. Tapi ketika udah bulan Ramadan, bismillah, pokoknya ini bulan Al-Quran, disertasi saya pikirkan. Alhamdulillah selesai juga, selesai juga. Sekolah saya di bawah 5 tahun di Arizona, selesai juga. Jadi ya pasti sebulan 2 bulan mau kembali kepada disertasi agak berat lah. Tapi sekali sudah kembali ke hati kita, digagas. Awalnya pun agak lama mengembalikan ke dalam ingatan. Istighfar tuh kalau mau merekodnya agak lama. Tapi nggak apa-apa, kita gunakan waktu untuk mendekatkan daripada Al-Quran. Kalau ceramah tentang Al-Quran, kalau dengan ceramah dengarkan ceramah tentang Al-Quran. Nah, itulah metode atau teknis berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demikian pertemuan kita pada sore yang hari ini. Terima kasih Ustaz Taufik.